Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa sultana wa karomar Osman Ali sanala sanala sembah madara sekali jilani wa dari syafi'an nabi malik ambali nawi rafi jamin kepala hadis wal qura wal mufassirin bi masari al-ardi wa qali biha sanawa rahman isya pakai kata Muhammad wali sunni wa qurajmain Jumaila arwahi walidina matina wa jadadina masyayina wa jami'in muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamu yu'li darajati mil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimallahu taala wa adaman Amin bidaraini amin qala Bismillahirrahmanirrahim bar'un fi waqtil witri ini qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa waqtul witri baina salatil isya'i ila tulu'il fajri fa'utiru qabla an tusbihu wa kanat Aisyatu radhiyallahu anha taqulu awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil laili wa min awsatihi wa min akhirih bantaha witruhu ila sahari
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man khafa minkum alla yakuma min akhiril laili falyutir summal yarqud wa man wasaqa bi qiyamil laili falyutir min akhirihi fa inna qira'ata akhiril laili mashudatun wa zalika afdalu wa tazakara Abu Bakrin wa Umaru radhiyallahu anhuma al-witra inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakrin ama ana fa usalli summa anamu ala witri wa iza staiqadtu sholaitu sab'an hatta subha. Wa qala Umaru radhiyallahu anhu lakin ana ala sab'in summa autiru min akhiri sa'ari. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin hazarun haza wa qala li Umar radhiyallahu an qawiyun haza. Ya, lanjutan bacaan kita yaitu membicarakan masalah waktu pelaksanaan sholat witir. Kemarin ya, tentang keutamaan sholat witirnya tuh ya. Kemarin bab yang lain kemarin tuh yaitu tentang sholat witir tuh ya. Nah, yaitu ada yang boleh Nabi bilang boleh witir 5 ya gitu, boleh 7 ya, boleh ya 9 atau 11 gitu ya. Nah itu ya witirnya. Nah kalau malam bagusnya 2 gitu ya. Nah karena waktunya kapan tuh kita melaksanakan sholat witir. Nah di sini ketahuan Far'un ini cabang masalah. Fi waktil witri menjelaskan tentang waktu sholat witir kita ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktul witri baina sholatil isya'i ila tulu'il fajri. Kata Rasulullah SAW, waktu pelaksanaan sholat witir antara sholat isya sampai terbitnya fajar, artinya sampai subuh, gitu ya. Kalau udah subuh berarti habis waktunya. Nah, Nabi bilang fa'autiru qabla an tusbihu ya. Kata Nabi, witirlah kamu sebelum subuh gitu ya. Artinya qabla an tusbihu sebelum kamu salat subuh ya gitu. Wa kanat Aisyatu radhiyallahu anha taqulu, dan adalah Siti Aisyah radhiyallahu an bilang Awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awalil laili. Ya, Siti Aisyah bilang Rasulullah SAW tuh melaksanakan salat witir yaitu di awal lail, awal malam. Artinya habis bayang isya tuh, gitu ya. Nah, wamin ausatihi sewaktu-waktu Nabi kerjakan salat witir di tengah malam. Ya, jam 12 lewat sana. Kita ya. Nah, itu ya tengah malam. Nah, wamin akhirihi dan sewaktu-waktu Nabi kerjakan witir di akhir malam. Pantaha witruhu ila sahari, maka selesailah ya witirnya Rasulullah itu sampai waktu sahur gitu ya. Nah, itu ya, itu kata Siti Aisyah. Jadi sewaktu-waktu Nabi sholat witir di awal malam ya, habis sholat isya tuh. Nah langsung dah Nabi kerjakan witir. Nah sewaktu-waktu Nabi kerjakan di tengah malam ya jam ya 00.00 dah ya gitu jam 1-an. Nah sewaktu-waktu Nabi kerjakan di akhir malam ya sul akhir tuh ya dari jam 3-an sana gitu ya. Nah ya maka selesai tuh witirnya Nabi sampai waktu sahur gitu ya. Nah itu kata Siti Aisyah. Jadi Nabi itu pernah kerjakan 3 waktu ya di awal, di tengah dan di akhir. Nah tinggal kita milih gitu ya mana. Wa kana Rasulullah SAW ya yaqulu, dan Rasulullah SAW bersabda, man khafa minkum alla yaquma min akhiril laili falyutir summa liyarqud gitu. Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang khawatir di antara kamu khawatir nih, ya Allah yakuma nggak bangun
min akhiril lail di akhir malam paliutir hendaklah di salat witir ya di awal malam tuh cuman yarkut kemudian dia tidur gitu ya. Nah gitu ya Nabi bilang kalau kita takut nih nggak bangun, nah witir lah di awal malam tuh habis sembahyang isya gitu witir. Nah habis itu tidur lah artinya karena takut jadi nggak apa jadi nggak apa ya nggak kerjain witir ya gitu ya. Ini kalau lihat begini witir penting banget ya. Nah gitu ya karena termasuk daripada sholat muakkad nih ya gitu ya. Nah ya ranking kedua dari sholat ya sunat nih. Sholat pertama ranking pertama itu sholat ya apa qobliyah ba'diyah tuh ya rawatib. Nah ranking keduanya nah inilah ya sholat apa witir nih gitu ya. Nah ya tuh ya Rasulullah tuh ya pesan tuh gitu ya. Jadi kalau nggak takut nggak bangun ya di akhir malam witirlah ya di awal malam kemudian tidurlah gitu. Waman wasaqa bi qiyamil laili falyutir min akhirihi. Siapa orang yang yakin dia itu bakal bangun di malam hari, maka hendaklah dia witir di malam hari, hendaklah dia witir di malam di akhir malam. Jadi kalau kita yakin bangun nih di malam hari kita bangun, nah maka witirnya bagusnya di akhir gitu ya, akhir malam tuh ya, dekat subuh dah gitu ya. Fa'inna ya gitu ya. Fa'inna qira'ata akhiril laili mashudatun wa dzalika afdalu. Karena membaca Al-Qur'an tuh ya di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat gitu. Dzalika afdalu ya, itulah yang paling afdal tuh ya. Itu yang Nabi yang Allah bilang wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda ya. Nah, terus lagi itu kan di sana ada ayat tuh gitu ya. Apa tuh yang itu ya innana siat bukan ya. Apa tuh yang itu ya ya apa tuh tasbihatu ya. Itu masyudatun ya gitu ya. Nah, itu ya di akhir ya di ayat sambungan itu gitu. Ya, gitu. Nah, itu ya. Jadi kalau kita tuh sampai sholat tuh ya di akhir malam, nah itu kita baca Quran ya. Nah, bacaan kita itu nanti disaksikan sholat kita itu ya gitu ya disaksikan oleh para malaikat itu ya. Nah, itu ya jadi lebih baik tuh, lebih bagus ya witir di akhir malam ya daripada di awal gitu atau di tengah gitu tuh ya yang paling bagus seperti itu gitu ya zalika afdal gitu ya. Wa tazakara Abu Bakrin wa Umaru radhiyallahu anhuma al-witra inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan telah muzakarah ya gitu ya. Muzakarah nih Abu Bakar dan Umar ya radhiyallahu anhuma tentang sholat witir ya inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah ya. Jadi Rasulullah Abu Bakar dan Umar ya muzakarah nih ya nanya-nanya Rasulullah gimana gitu ya. Nah tentang sholat witir nih. Faqala Abu Bakrin maka berkata Abu Bakar nih ama ana Pak usolli. Adapun saya nih saya sholat witir tuh ya di awal gitu ya. Cuma anakmu kemudian saya tidur gitu ya. Kata Abu Bakar nih. Jadi saya sholat witirnya habis sembahyang isya. Nah saya sholat tuh witir. Nah kemudian ya habis itu saya tidur gitu ya. Nah itu ya kayak yang kita sembahyang tarawih dah gitu ya kan witir tuh. Nah gitu ya anakmu ya gitu. Ya. Cuma anakmu kok ya gitu ya. Mandi ya. Kalau ya ama ana Pak usolli cuma anamu ala witrin tuh ya. Kemudian saya tidur ya ala witrin atas artinya setelah melaksanakan witir tadi. Pak Iza ya Pak Iza saikosdu kata Abu Bakar nih apabila saya bangun
ya gitu malam, ya gitu. Sholaitu sab'an, maka saya sholat dengan 2 rakaat gitu. Artinya sholat dengan yang genap. Hatta sobahu, ya sehingga pagi sampai subuh. Jadi kalau dibangun, nah ditambahin tuh witirnya, ya dilengkapin dengan yang dua gitu. Kan tadi yang tiganya udah tuh sebelum apa, ya sebelum tidur. Nah habis itu ditidur, nah begitu dibangun, pama gitu, dibangun nih jam 3 gitu kan masih lama subuh. Nah ditambahin dah tuh ya 8 dah lagi jadi 11 kan. Nah gitu dua gitu ya. Saya tambahin tuh dengan sabun tuh artinya genap ya, dengan tambahan yang genap tuh ya. Nah itu ya kata Abu Bakar nih, hatta soba sampai subuh. Waqala Umaru, berkata Sayyidina Umar gitu ya radhiyallahu anhu, lakin anamu ya ala sab'in summa utiru min akhiri sahari. Kata Sayyidina Umar, kalau saya nih saya tidur dulu tuh habis bang Isya, nah saya tidur gitu ya. Nah, ala sab'in tuh atas ya yang genap. Artinya tuh Sayyidina Umar kerjain witirnya tuh genap-genap dulu. Ya, habis yang Isya belum diganjilin. Gitu ya kalau Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Abu Bakar udah ganjil dulu. Ya, udah kerjain tuh umpama yang 3 gitu. Nah, nanti tinggal tambahin dua sampai 8. Jadi 11. Nah, kalau Umar dikerjain dua dulu. Dua 8. Nah, ntar yang tiganya di akhir gitu ya. Nih Sayyidina Umar nih bilang sama anak gitu, kalau saya nih Pak Usolli ya gitu ya, anak lakin anak ya anamu ala sapin, akan tetapi kalau saya tidur atas witir yang genap gitu ya, kata Sayyidina Umar tuh. Nah gitu ya, anamu ala witrin. Fa iza staiqaztu ya gitu ya sapin ya, anama ala sapin summa utiru min akhir sahari. Kemudian saya witir ya, saya sholat tuh yang ganjil ya, begitu saya bangun tuh ya, saya bangun, nah ya saya witir tuh katanya sampai akhir ya waktu sahur ya. Jadi sampai waktu sahur, nah itu dia nah dikerjakan yang ganjil gitu ya. Nah itu kalau Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar tuh witirnya ya yang genap di awal nih sebelum tidur. Nah kalau Abu Bakar yang apa yang witirnya dulu baru tidur. Nanti bangun tambahin yang genap gitu ya. Nah ini berbeda cara untuk ya pelaksanaan witir antara Abu Bakar dan Umar. Nah bagaimana tuh jawaban Rasulullah? Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi salam li Abi Bakrin, Nabi bilang kepada Abu Bakar ya gitu, hazaru haza ya, Abu Bakar ini hati-hati ya, karena dia takut kesiangan jadi nggak kerjain witir gitu ya. Nah ya, karena kalau udah kerjain yang apa tuh, yang genap, belum yang ganjil, belum disebut witir, gitu ya. Kalau yang namanya witir tuh udah kerjain yang ganjil gitu ya. Tuh, ya Nabi bilang Abu Bakar tuh hazarun, ya hati-hati gitu. Waqala, Nabi bilang li Umar, kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an, qawiyun haza, orang ini kuat. Ya, kalau Sayyidina Umar dia yakin nggak bakal kesiangan gitu ya. Jadi dia takhirkan tuh witirnya ya, digenap dulu di depan dah ya, sembahyang dah tuh 8 rakaat. Sebelum itu habis itu ditidur. Nah, nanti bangun tidur baru diwitirin dah tuh ya 3 gitu. Nah, itu ya. Jadi Nabi bilang kalau Umar ya orang yang kuat, kalau Abu Bakar yaitu hati-hati gitu. Gitu ya. Ya gitu kan gitu. Nah ya, nah kalau Sayyidina Utsman sama Sayyidina Ali itu dalam riwayat, nah Sayyidina Ali ngikutin Sayyidina Umar, kalau Sayyidina Utsman ngikutin Sayyidina Abu Bakar gitu ya. Itu dalam riwayat yang lain gitu ya. Nah gitu ya, di sini nggak dibawa ini gitu.
Nah, wakana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma iza su'ila anil witri yaqulu apabila dia ditanya tentang melaksanakan sholat witir, kapan kamu wahai Ibnu Umar ngerjain sholat witir gitu ya. Nah, apa jawabnya gitu ya. Ama anak kata Ibnu Umar, adapun saya nih kalau utirtu qablaan anam, kalau saya witir sebelumnya tidur, summa aradtu an usalliya billaili. Kemudian saya ingin ya salat di malam hari. Syafa'tu biwahidatin, maka saya genapkan dengan satu rakaat. Ma'amado yang lalu min witri dari witir saya. Gitu ya. Jadi kalau Ibnu Umar gitu ditanya kamu kerjain witir kapan? Nah, kata Ibnu Umar, ya saya kerjain witir tuh ya sebelum tidur. Ya, gitu kayak Abu Bakar, udah kerjain yang ganjil. Nah, tapi kalau saya bangun malam nih, saya mau sembahyang, nah saya sembahyang dulu satu rakaat. Itu ya. Nah, satu rakaat tuh. Kan tadi udah 3 tuh. Gitu ya sebelum tidur. Nah, begitu bangun sembahyang satu rakaat. Nah, kan jadi genap kan? Ya tadi 3 ditambahin 1 jadi 4 gitu. Nah, baru dah tuh ditambahin tuh 2 sampai nah nanti witirnya di belakang lagi tambahin gitu. Boleh begitu ya kalau mau gitu ya. Jadi kalau kita udah witir nih ya satu apa 3 umpama udah ganjil. Nah, ntar kalau kita mau bangun, nah kita bayang dulu lagi satu rakaat. Nah, kan berarti kan jadi apa 4 tuh. Nah, tinggal tambahin lagi berapa tuh? 4 udah kan? Nah, tambahin lagi ya. 8 9 ya. 7 ya. Tambahin 7 lagi. Nah, tambahin dah 2 ya. 3 kali 6 ya gitu kan. Nah, baru 1 gitu ya. Nah, gitu terus Ibnu Umar kerjain seperti gitu gitu ya. Nah, cuma aratu an usalliya bilai safatu biwahidatin mamado min witri. Summa sholat itu masna. Kemudian habis itu udah 1 tuh, nah baru saya sembahyang 2 datu ya. Jadi sampai 11. Fa iza qadaitu sholati au tartu biha biwahidatin. Apabila selesai sholat saya, maka saya witirlah dengan 1 tuh. Ya, artinya kalau udah cukup dah tuh ya di depan tadi udah tambahin tuh ya udah 4. Nah, tinggal tambahin lagi ya. Nah, gitu ya. Nah, berapa tuh ya? Nah, 5 apa tuh? 4 ya. Nah, tambahin berapa ya? Nah, 7 ya. Nah, tambahin 7 lagi gitu ya. 2 tuh 3 kali 6 kan gitu ya jadi 10. Nah, gitu ya. Nah, Faidatin mamadom ini cuma sholat itu masna. Faiza pada itu sholat itu autatu wiwahidatin. Kenapa? Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Karena sungguhnya Rasulullah SAW itu bersabda, ij'alu akhir salatikum bil laili witran itu ya. Karena Rasulullah bersabda, jadikanlah olehmu akhir sholat kamu di malam hari itu witir ya. Jadi Nabi bilang ya kalau ya yang bisa tuh jadiin akhir sholat kita di malam hari itu yaitu witir ganjil. Nah habis itu jangan sembahyang lagi ya gitu, bayang sunat yang lain gitu ya. Nah kalau kita udah witir tadi di depan kan berarti akhir malam kita kan nggak witir ya, jadi genap gitu. Ini alasan Ibnu Umar gitu ya. Jadi dia di awal dia udah witirin karena takut nggak bangun gitu kan. Nah ya nanti kalau dia bangun, nah ditambahin dulu 1 rakaat dulu. Nah kan jadi 4 tuh. Nah baru tambahin dah 2, 3 kali kan. Nah ya 6 lagi tuh. Nah baru nanti akhir 1. Ya, karena dia ngikutin apa sabda Nabi. Nabi bilang ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikanlah akhir salat kamu itu
witir gitu ya. Jadi kalau kita ya pengen tuh ya ikut seperti yang sabda Nabi, nah beginilah ya kayak Ibnu Umar. Nah gitu ya. Wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wakana yaqulu dan adalah dia tuh Ibnu Umar bilang la witrani fi lailatin ya nggak ada witir dalam semalam itu 2 kali. Jadi nggak ada yang namanya witir itu 2 kali. Udah di depan tuh ganjil, nanti di akhir ganjil lagi. Nggak ada begitu. Jadi witir tetap sekali. Nah kalau di depan ganjil, di belakang ganjil. Jadinya nah genap, nggak jadi ganjil lagi. Ya kita genapin dulu di sono. Nanti baru di akhir baru ganjil gitu ya. Nah, itu ya. Wa kana radhiyallahu anhu ya dan adalah dia tuh Ibnu Umar iza kanatis sama'u muqimatan apabila langit itu mendung ya maka siat subha maka dia takut udah masuk waktu subuh au tarabi wahidatin maka dia witir dengan 1 rakaat dah artinya ditutup dah karena takutnya mendung udah apa gitu dulu kan lo ada jam ya lo ada jam lo ada jadwal tuh ya jadwal waktu nggak ada dulu ya zaman Rasulullah ya yang jam juga belum ada jadi ngelihat apa tuh waktu itu nentuin kalau siang pakai matahari nah kalau malam pakai bulan kan gitu ya nah kalau bulan kagak ya dilihat ada bintang kan kalau macam bulan masih kecil tuh ya kayak bulan apa di awal tuh kan ya baru tanggal 1 tuh sampai tanggal ya 15 gitu ya itu kan sebelumnya subuh aja udah pada masuk tuh gitu ya nah kalau sebelum tanggalnya 15 nah kalau udah 15 tuh 14 15 nah masih subuh masih ada nah kalau sebelumnya kan gitu nentuinnya kan di bulan dulu nah kalau siang matahari gitu ya kalau nggak ada bulan tuh ya bulannya nggak ada gimana nih mata apa udah subuh belum lihat bintang gitu ya lihat bintang nanti bintang tuh ada bintang ini ya yang ya nentuin ini nunjukkan waktu gitu ya gitu ya nah itu ya dulu tuh karena belum apa ya lo ada jam lo ada jadwal gitu ya jadi kalau si Umar tuh takut dia subuh diwitir tuh katanya kalau langit mendung gitu ya Waidin Pak ini kasapal kamu kalau tuh hilang tuh mendungnya wa alaihi sayun dan ada masih kewajiban dia tuh untuk mengerjakan sesuatu min qiyamil laili ya untuk bangun malam ya untuk sholat malam ya syafa'a ya atau supi'a biwahidatin maka Ibnu Umar itu menggenapkan dengan 1 rakaat summa sholla rakaataini kemudian disolat 2 ya gitu wa iza khasiyas subha au tara biwahidatin kalau dia udah takut nih masuk waktu subuh nah baru dan dia witir 1 tuh gitu ya nih Ibnu Umar jadi kalau ditakut nih lagi gulem ya takut udah keburu subuh nah diwitir 1 duluan gitu nah kalau emang langit lagi terang ya nah itu kan bisa lihat tuh tanda-tandanya nanti kan ada fajar sodik ada fajar kazib kan gitu ya itu penentuan subuh kan kalau subuh yaitu dengan fajar sodik nah kalau apa ya kalau fajar kazib itu belum waktu subuh gitu ya nah itu masih boleh ya kerjain belum waktu subuh tuh belum boleh sholat subuh gitu ya nah tuh ya nah gitu ya penentuannya seperti itu ya dulu gitu. Nah, waqala Aliyun radhiyallahu anhu berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha ya kata Sayyidina Ali ini al witru hakun ya wa huwa salah satu anwa'in kata Sayyidina Ali witir itu hak artinya mesti gitu ya nah ya witir itu mesti kita kerjain
Wa huwa salah satu anwa'in, yaitu ada 3 macam caranya. Paman sa'a ayyutira min awwalil laili autir. Fa in istaiqaza fasa'a ayyasfa'aha bi raq'atin wa yusalli raq'ataini hatta yusbiha summa yutiru fa'ala. Fa in sa'a raq'ataini hatta yusbiha min ghairin tihaihi ala witrin. Gitu ya. Wa in sa'a akhiral laili au tara min ghairi ayyakuna au tara qabla ayyanama. Wa taqaddama anifan qaula ya, taqaddama anifan qaulu Aisyah radhiyallahu anha gitu ya. Nah, kata Sayyidina Ali radhiyallahu an wa karramallahu wajha, kata Sayyidina Ali, al witru hakun ya, salat witir itu mesti ya, kan Nabi tekenin salat witir ya, autiru ya ahlal Quran ya, witirlah kamu wahai orang yang diturunin Al-Qur'an kita nih Nabi Muhammad ya. Kemudian Nabi kata lagi ya, witirlah kamu walau rakaatan ya, salat witir ya, alaikum tuh ya. Nah ya, sekalipun dengan 1 rakaat atau juga alaikum bikamil lail walau kahalbil sati, sekalipun dengan seperti orang meres susu kan gitu ya. Nah, banyak-banyak tuh ya tentang tekanan-tekanan untuk sholat witir. Hanya Sayyidina Ali bilang al witru hakun, witir itu mesti ya kerjain karena Nabi suruhin gitu ya. Karena banyak fadilahnya tuh dalam hadis Nabi kata ya, amat dukum bi amwalin wa banin ya, salat dukumul witro ya. Nabi kata kalau kamu ingin Allah berikan kepada kamu harta dan anak keturunan yang banyak ya, salatlah kamu witir gitu ya. Tuh ya. Nah ya, keutamaan salat witir tuh ya. Nah ya, jadi jangan sampai ya kita tinggalan nih gitu ya. Nah ya tuh ya, Sayyidina Ali bilang hakun ya, mesti gitu ya. Nah gitu ya. Nah katanya wa huwa salah satu anwa'in, kata Sayyidina Ali, pelaksanaan witir ini ada 3 macam. Paman sa'a ayyutira min awwalil lail autara. Ya, Nabi Sayyidina Ali bilang siapa yang ingin witir di awal malam, nah witirlah. Ya, kerjain. Kalau kita pengen ya di awal malam, kerjain, witirlah. Fa in istaiqaza, kalau dia bangun tuh malam ya, belum subuh gitu ya, fasaha ayyasfa'aha bi raqatin, maka dia ingin menggenapkan dengan 1 rakaat. Wa yusalli, dan dia salat rakaatain dua hatta yusbiha, sampai subuh, summa yutiru, kemudian dia witir. Fa'ala ya, kata Sinali silakan kerjain gitu. Jadi kalau mau witir di awal malam silakan witir. Nah kalau dia bangun ya, nah dia genapin dulu ya. Nah 1 tuh, nah kemudian dia sholat dah 2 sampai subuh ya, baru dia witirin tuh gitu ya. Nah ya, sampai dekat subuh nah diwitirin, silakan kerjain kalau mau begitu kita. Nah ya, yang kedua gitu. Wa insa raq'ataini, kalau dia mau witir tuh di awal kerjain 2 hatta yusbiha, sampai subuh, min ghairin tihaihi, tanpa ada batasnya. Ini yang qiyamul lail nih, yang enggak tidur. Ya, gitu ya. Jadi enggak tidur dia nih dari sembahyang Isya, nah terus satu di sembahyang dah ya, niat salat witir atau apa yang lain ini qiyamul lail, nah sembahyang dah 2 sampai waktu subuh. Gitu ya. Itu yang enggak tidur malam ya, enggak kayak kita gitu. Ya, yang itu. Hah? Iya, yang doyan dah gitu ya.
kok kita nggak doyan-doyan, udah 60 tahun masih doyan-doyan juga, ya udah dijejelin, ya dicekokin gitu, masih juga ulon, ya ulon doyan-doyan, itu pahit ya, nggak enak pahit gitu, ya, itu ya, nggak enak gitu, ya, padahal kan udah dicekokin banyak tuh hadisnya ya hadis ya Qiyamul Lail hadis ini banyak itu, ya udah tuh kan namanya dicekokin. Yang gitu, dicontohin udah, ya gitu kayak Abu Hanifah kan gitu, Sayyidina Umar, ya Umar selama dia jabat jadi khalifah nggak pernah tidur siang, nggak pernah tidur malam gitu, ya sholat tuh, ya di siang tidur siang ditakut rakyat, ya sia-sia gitu, ya ditidur malam takut dia tuh ya nggak bisa hubungan sama Allah, ya putus gitu, ya nggak tidur akhirnya dia nggak tidur siang, nggak tidur malam, nggak tidur nggak sakit ya, ya kita udah mau sakit aja, iya suka angin lah ngapa alasannya, ya dia tuh nggak sakit itu, ya nggak tidur, ya berapa tahun tuh Sayyidina Umar kan jadi khalifah kan 4 tahun apa 8 tahun tuh, ya yang gitu, ya nggak tidur lah gitu, ya nah gitu Abu Hanifah 40 tahun tuh, ya gitu kan Abu Hanifah 40 tahun nggak pernah tidur, ya malam itu, ya itu jadi uduk isya dipakai buat sampai subuh gitu, nggak tidur malam dia gitu 40 tahun, ya bukannya 4 tahun. Gitu ya, nah itu ya Rawiyatul Adawiyah gitu juga, ya sembahyang dia ini sembahyang 500 rakaat, ya orang perempuan tuh Rawiyatul Adawiyah, ya 500 rakaat sembahyang, habis sembahyang isya gini nih, ya terusan sampai subuh gitu, ya keburu ya, gitu, ya gitu, ya Allah kasih tuh buat dia tuh waktu panjang, ya buat dia kan gitu, buat itu kenapa ya 500 rakaat kan kalau satu rakaat di 1 menit 500 menit, 500 menit berapa jam, ya 600 menit aja berarti 10 jam kan, kan 1 jam 60 menit. Nah iya 1 jam 60 menit. Nah kalau satu rakaat semenit ya berarti kalau 600 ya apa 600 rakaat berarti 10 jam. Nah 10 jam nah ini 500 kurang dikit 10 jam ya kurang ya. Nah ya 5 jam setengah. Nah kalau dari sembahyang isya ginari nyampe berapa jam itu? Taruh dah mulai jam 8 dah. Ya kayak gitu. Kalau 6 jam jam berapa tuh? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 ya, 2 ya. Nah 6 jam kan? Jam 2 selesai kan gitu ya. Nah nyambung tuh kalau ya gitu. Nah kalau Ali Zainal Abidin 1000 rakaat gitu, banyakkan lagi separuh lagi yang gitu. Hanya kalau sejam 1000 rakaat ya berarti berapa jam? Ya, tadi tambah lagi tuh. Jadi kalau satu rakaatnya sini kan 1000 menit ya. Nanti jadi apa ya kalau 600 tuh 10 jam. Nah kalau 1000 ya berarti kan berapa tuh? Ya 15 jam. Ya, kan gitu. 15 kali 6 kan 90 ya. Ya 900. Baru masih kurang tuh. Ya. Oh, udah ya. Itu ya 15. Nah, kalau 15 sampai jam berapa tadi tuh? Ya, Robiah dari jam 8 ya sampai jam 2 tambahin lagi tuh ya cuma 6 tambahin tuh ya nah ya bilang 3 lagi 2 tuh ya tambahin lagi jam 2 3 4 subuh 5 tuh ya cukup ya buat dia tuh nya orang-orang yang begitu nya ahlul laili fi laili ka ahlil lahwi fi lahwihim orang yang udah lezat di malam harinya dia ibadat itu sama seperti tukang main ya dengan permainannya ya orang yang tukang main di tengah malam kan di main enak aja iya mau gerimis kayak ngapa nggak ada yang namanya istilahnya ngantuk ya sama apa ya sama lapar ya nggak ada kan gitu ya orang yang tukang apa main tuh nang aja dari pagi di nongkrong nyampe sore enak aja nggak apa tuh ya nggak pegel nggak ngapa kan gitu nah tukang sembahyang gitu juga tuh kayak Sayyidina Ali Zainal Abidin ya nggak rasa ngantuk nggak ngapa ya itu baru sembahyang tarawih aja 2 rakaat aja udah ya, udah kelesat gitu ya nah gitu tuh ya baru berapa menit kan gitu ya nah tuh ya nah, tuh orang yang gitunya yang ya Nabi kata tuh ahlul laili fi lailihim ka ahlul lahwi fi lahwihim. Orang yang
ya tukang bangun malam tuh ya kelezatannya tuh sama seperti orang yang tukang main ya main tuh ya anak-anak yang main HP itu konyol gitu kan main nongkrong aja nggak tahu apa-apa nggak lapar dipanggil ngapa nggak lapar nak aja dia turuan kan dia nggak ngantuk ngapa tuh ya begitu ya kalau udah lezat gitu ya kalau kita kan nggak lezat ya nggak enak mulu gitu ya yang kita rasain yang nggak enak aja pahit apa lah gitu yang nggak enak nah kalau dia kan manis ya gitu lezat tuh halawah halawatul ibadah ya halawah itu artinya manis dalam ibadat enak ya di mana aja didudukkan gitu ya gitu kan orang-orang yang begitu kan tuh ya di gunung lah di mana tempat begitu nggak merasa dingin nggak merasa sepi nggak merasa ada takutnya apa enak aja sembahyang aja jalan deh tahu-tahu subuh ya orang-orang yang seperti begitu tuh katanya makom mani arba'in sanatan ya dulu ul fajri ya ilah dulu al fajri tidak ada yang menyebelin bagi saya yang ngeselin bagi saya tuh ya gitu ya kecuali kalau terbit fajar begitu subuh aja dah ya habis dah gitu ya lain ya karena kelezatan tuh orang-orang yang apa tuh yang ibadat di malam hari nggak sama dengan kelezatan di siang hari beda gitu ya nah itu ya orang-orang yang sebegitu tuh malam jadi siang siang jadi malam ya malamnya jadi siang dia nggak tidur nggak ngapa ibadat tidak gitu nah siangnya jadi malam malah ya siang di waktu tidur ya di kailula apa kan gitu ya tuh ya tuh orang yang dapat kelezatan seperti itu ya gitu nah semuanya nih kita bisa dapetin itu bijuhdin ya gitu man lam yakun fi ba'dil amri jahidan tuh ya kan gitu kata ya kitab itu ya ya gitu kan kalau dari awalnya kita nggak mujahadah nggak bakal dapetin tuh ya di akhirnya kita ya ngerasain seperti itu hanya dari masih awal gitu ya dari masa kita sehat masih kuat gitu ya yang kita kerjain jangan nungguin ntar gitu wasit tungguin ntar udah tua-tuaan dah udah tua udah tua dirinya aja juga ini udah semutan mulu duduk udah semutan nungguin tua-tuaan jangan nama ibadat dari awal dari masih muda ya banget ya itu ya kan gitu ya nah, ya kata Hasanul Basri kan bilang man ahsana ibadatan fillahi fi sababihi ya anwa Allahul hikmata fi kuhulatihi ya kata Imam Hasanul Basri gitu siapa orang yang mujahadah ya yang ibadat pada Allah di masa mudanya Allah bakal berikan kepada dia itu ya hikmah di akhir di hari duanya dia ya kuhula ya kuhula tuh masuk di waktu tua ya 40 tahun ya gitu orang kuhula tuh gitu ya kalau dari awal hanya kita keru ya ini anak-anak yang pelajar yang apa sungguh-sungguh dari awal tuh ya jangan santai-santai ya belajar cari ilmu lah apa semua jangan gitu ibadat sampai cari ilmu sambil ibadat jangan ibadat doangan nggak nyari ilmu salah ya karena kan gitu kita ibadat doangan nggak nyari ilmu ya nggak jadi ya gitu nggak bisa karena ibadat tanpa ilmu nggak bakal hasil gitu ya nah kemudian ilmu doangan nggak ibadat sama ya kadang kita belajar ilmu bayang kagak ya, ya kagak juga bakal hasil jangan sembayang doangan nggak nyari ilmu kan gitu ya man wiridan doangan ya kagak hasil itu ya dua itu cari ilmu cari ya nah ibadat diringi gitu ya nah kalau kita pengen dapat begitu tuh nah itulah ya usahain dari ya udah biar apa tuh ya dari masih waktu kita belajar biar rajin tuh ya nyari ilmu tetap kita cari nah ibadat ya kita kerjain ya gitu ya yang masih muda tuh ya biar apa tuh ya biar ada keseimbangan antara gitu nah nanti Allah bakal kasih tuh gitu ya karena nggak bakal dapet gitu ya itu hasil itu kalau orang yang nggak
sungguh-sungguh gitu ya, karena Allah bilang jahidu fina lanahdiyannahum subulana gitu. Allah bilang itu jahidu fina. Ya jihadlah kamu, sungguh-sungguh kamu jahidu fina lanahdiyannahum. Ya, Allah bakal kasih petunjuk. Allah nggak bakal kasih petunjuk kalau kitanya nggak mujahadah gitu ya. Nah, gitu ya, karena al-waridat min haitsul iradah. Ya, gitu. Pemberian Allah itu dari ya kesungguhan kita. Kalau kita kesungguhan, nanti Allah bakal kasihkan. Ya, dalam bilang apa aja. Ya, usaha kita dalam usaha, ya nyari duit, nyari apa semua, nyari ilmu, ya ibadah, pendekatan diri pada Allah tuh kan, ya kita untuk makrifatnya apa itu mujahadah. Gitu ya, kalau nggak ada mujahadah nggak bakal ya ngarepin dari mana dapatnya tuh datangnya, nggak adanya Allah bakal berikan tuh Allah bilang ya jahidu fina lanah diyanahum subulana, Allah tuh bakal kasih kita gitu ya. Nah ya jangan apa tuh ya, jangan nungguin utara kalau udah ada apa udah tua ya baru mau ibadat ya ketinggalan dah ya gitu, habis masih muda ya masih mau ke sono kemari nah iya kalau kita ikut itu kemana hawa nafsu kita ya tahu saya ya masih muda udah tua juga kan. Hah? Iya udah tua kan masih mau jalan sono enak ada jami yuk. Masih enak jalan sono sini biar kan bukannya muda aja tua masih enak gitu ya sampai lagi ya muda kan gitu ya. Nah, gitu. Nah, kalau ikutin masih muda mau sono-sono ya udah nggak bakal hasil gitu ya. Hanya yang namanya hawa nafsu tuh mesti ya kita tekan gitu ya. Nah, itu ya buat orang-orang yang berhasil kan seperti itu kan karena dia mujahadah ya, di jihad gitu ya, mendapatkan ilmu ya, mendapatkan ini ya gitu ya. Ya, salah satunya jalan mujahadah yaitulah begadang di malam hari yang itu man romal ula sahiral layali itu ya itu ya itu man romal ula sahiral layali, siapa orang yang pengen dapat kedudukan yang tinggi begadanglah di malam hari ya gitu ya gitu man romal ula bi ghairi kadin doal umru ya kan gitu ya. Nah gitu ya, nah ya orang yang menginginkan dapat satu ya yang apa tuh yang mulia, kedudukan yang mulia, nggak mau capek in ghairi kadin doal umru ya, buang-buang waktu, buang-buang umur ya itu ya. Hanya normal gula sahirul layali, karena keberhasilan segala sesuatu itu adanya di malam hari ya, bukan di siang gitu ya. Anak-anak yang pelajar yang apa tuh ya di pesantren jangan tidur mulu ngapalin ya, ngapalin kitab ini nah ya baru nanti dia bakal bisa gitu ya. Gitu. Nah kalau dia kagak mau ngapalin nggak mau tidur ya kayaknya kalau di pesantren tuh ada pesantren gitu muridnya nggak dikasih puasa gitu, jangan puasa sunat. Kenapa? Puasa sunat lu pada tidur ya, dengan nggak puasa ya lu pada ngapalin. Kalau puasa kan pada tidur kan. Iya puasa di siang atau gitu tidur ya, ini nggak puasa ngapalin tuh, ngapalin kitab ya gitu ya. Nah di ngaji baca itu nya sahirul layali tuh gadang malam ya gitu, karena malam lah tempatnya Allah memberikan kepada kita tuh sesuatu di malam hari bukan di siang hari ya gitu ya. Ya dikatakan tuh ma bu apa ya gitu, ma min waliyin wilayatin illa bi jaufil laili itu ya, tidaklah Allah melantik seorang jadi wali itu kecuali di malam hari. Ma uqidat di waliyin min waliyatin illa bi jaufil lail ya, tidaklah Allah lantik orang itu menjadi wali kecuali di malam hari ya gitu. Di malam tuh Allah lantik orang itu jadi wali ya, orangnya Allah nyatakan dia tuh orang yang disenangin sama Allah ya kan gitu ya, itu di malam hari itu ya. Yang gitu karena orang yang ibadat yang apa tuh ya banyak dekat dikit pada Allah, itulah yang Allah paling suka ya di malam ya, di saat orang-orang lagi pada
tidur, ya, pada lalai, pada ngapa, nah dialah ya dekatkan diri pada Allah. Nah, yang begitu ya, itu dapat nilai-nilai yang begitu tuh, gitu ya. Nah, ini jangan kita mengharapkan ya waktu itu ya kita nggak mau usahanya usahain malam hari. Ya buat anak-anak yang pelajar tuh ya supaya mudah gampang ya untuk nempel tuh ilmu di otak kita ngapalin tuh ya baina sahur itu ya ngapalinnya ya menjelang subuh itu ya itu yang paling itu ya paling gampang tuh ya anak-anak yang pelajar santren apa gitu tuh gitu menjelang subuh tuh ya dia jangan wiridan lain sembahyang dah kayak umpama tadi witir sembahyang dah witir 3 rakaat udah sembahyang witir udah wiridannya jangan lain baca tuh kitab kalau pengen bisa baca kitab ya kalau bisa baca tuh pelajaran apa semua ya kalau di ngapalin betul menjelang subuh tuh gitu langsung di ngapalin itu ya besok umpama di ujian udah gampang aja jawabnya karena nempel di sini itu begitu dilihat soal apa udah ada keingetan tuh Allah kasih ya bekas dibaca tuh kitabnya itu bukan siang gitu nah ya yang subuh gitu kayaknya suruhin tuh ya anak-anak itu tuh yang lagi pada nyantren ngapur tuh suruhin ya kan kotaan di pesantrennya nggak disuruhin nggak diajarin nggak ngapa sekarang kan pesantren banyak kan begitu ya kagak apa tuh ya ilmu-ilmu alat nggak diajarin pada ya banyak kan pada sekarang tuh banyak kan begitu ya diajarin ya ilmu-ilmu yang ya biasa yang ini aja dah ya segala wiridan segala apa ya segala ya hadroh ngapa gitu yang begitu nggak kayak dipelajarin besok kan dipunya ilmu bisa nggak nggak bisa dipunya ilmu ya kalau pinter gitu ya nggak ada diajarin hadroh juga nggak bisa ya baca rawi bisa nggak nah ya dipinter ya kita bacanya nggak ada barisnya bisa baca ya apalagi wal ya apa ya apa rawi yang ada barisnya ya diajarin tuh hak rawi dibacarin tuh ada barisnya gitu ya nah besok giliran baca kitab yang ada barisnya nah kebingungan kan gitu ya sekarang andalannya apa tuh ada di YouTube sekarang kan sekarang gitu iya nggak perlu belajar nahu nggak perlu belajar balaghah ilmu alat kenapa udah ada artinya aja juga udah ada kan ada nggak ya saya sih nggak punya TV apa nggak punya apa HP tapi lihat aja yang orang-orang yang udah pegang HP gitu ya bahkan udah ada guru aja yang ngomong ya sekarang kita nggak perlu belajar ilmu alat tapi nggak ada ilmu balaghah nggak apa ya lo gitu lu kan ustad ngomong begitu kan giliran orang tanya nih jadi apaan jadi ininya masalahnya ngapa begini nah kan aku kebingungan nggak belajarin ya dibilang nggak perlu kan udah ada di apa tuh ya di YouTube itu ya arti udah ada barisnya udah dibarisin ya kan udah dibarisin kalau di YouTube kan artinya baca hadis baca apa udah dibarisin udah tinggal baca tinggal pintar-pintar ngomong aja iya udah bisa ngomong pintar gue hebat gitu nah tapi kalau dibedah ilmu tuh ya nggak buku nah gimana ini kenapa nih dibaca begini ya kenapa nggak begini nah bingung lah ya itu ya jangan begitu ya nah ya ilmu alat itu ya pelajarin ya gitu ya yang gitu-gitu sih yang gitu tuh nggak pakai dia belajarin juga ya bisa gitu kalau dia punya ilmu gitu ya ini banyak kan terbalik sekarang nih ya karena dilihat ramainya zaman kita sekarang begini ya gitu zaman kita sekarang lakunya yang model begitu ya yang laku gitu yang model-model dulu gitu nggak laku sekarang udah kuno udah klasik gitu ya nggak laku ya hanya kitab-kitab yang begitu tuh ya udah nggak laku sekarang ya nggak laku ya siapa yang mau belajar nggak ada gitu ya udah nggak ada gitu ya nah ini yang model sekarang aja dah yang pidato yang apa gitu udah hadis apa ya yang ngomong ini yang Nabi kata nanti di akhir zaman ya kasirun khutba'uhu qalilun ulama'uhu ya banyak penceramah ya tapi sedikit para ulamanya gitu ya gitu ya hanya bina lah anak kita tuh yang lagi antren apa suruhin gitu ya itu biarin lu nggak bisa baca rawi yang lu bisa baca ya ilmu alat tuh gitu ya
karena kalau kita bisa ilmu alat kan bisa lihat kemana nih artinya gua apa gitu ya. Ini ya. Nah ya gitu ya. Jadi kita bisa watinan itu tahu ya maksud tujuan daripada hadis Al-Qur'an apa semua itu kan dengan kita pahamin ya ilmu alat itu ya. Tuh ya. Nah, belajarin lah ya. Ini belajar lah ya yang muda-muda tuh ya gitu ya pelajarin tuh ilmu baca gitu ya tengah malam belajar ya gitu ya buka tuh malam buka kitab. Nah kalau kita yang tua-tua kan udah nggak begitu kan ya otak kita udah nggak masuk dah gitu udah jamin jangan nyapalin itu kan. Nah, udah iya nah kalau Jami udah pegang tasbih aja Jami dah nggak yang datu sul akhir ya minalail datu nah ya kalau waktu gitu nyodat dua tuh nah ya pegang tasbih istighfar dah ya istighfar selawat yang kita baca gitu ya zikir la ilaha illallah itu yang udah tua tuh ya itu dah yang Nabi suruh aksiru min zikri la ilaha illallah wal istighfar Nabi suruh gitu kalau kita yang udah tua-tua nih ya gitu ya banyakin ya kamu baca la ilaha illallah dan banyakin baca istighfar ya hanya 3 tuh ya baca selawat tambahin natuk itu waktu pedoman wiridan kita kalau yang udah tua ya yang lain-lainnya sih lah tinggal dah nggak apa-apa yang penting itu karena 3 macam zikir inilah yang paling ya penting yang paling nolong kita di sono yang lainnya belum tentu ya, baca nih yang apalagi udah tua ya udah pikiran kan udah lain udah mau pusing aja kebanyakan pusing kita baca kan gitu ya kebanyakan tuh kita baca apalagi macam-macam baca begini ya gitu apalagi kita bacanya teman baca doang nggak paham nggak ngerti ya gitu ya kata saya Nawawi dan saya Ibnu Abdus Salam bilang ya orang yang baca zikir nggak tahu artinya nggak ada pahalanya ya itu ya nah itu habis kita baca nih baca doang gitu pan agak nggak ada pahalanya kan itu tapi kalau yang 3 nih itu udah jelas itu ya nah ya zikir la ilaha illallah ya istighfar ya sama salawat itu 3 nggak bakal tuh ya karena yang 3 ini ya gitu kita baca la ilaha illallah tuh hati kita kemana-mana aja ya masih dapat pahala ya selawat gitu juga ya kita baca selawat tuh itu sambil apa ya sambil jalan sambil ngapa hati kita tuh sambil kemana mikirin apaan gitu selawat masih ada pahala tuh yang Nabi kata siapa yang berselawat 1 kali kepadaku Allah berikan ya pahala tuh 10 kali kan Allah berselawat kepadanya tuh 10 kali kita selawat 1 nah itu kan sahabat tanya ya Rasulullah itu buat orang yang selawatnya tuh hatinya khusyuk apa enggak Nabi kata ya kata ya kemana-mana juga kan pikirin dunia atau apa itu dapat 1 kalau yang khusyuk itu lain lagi ya pahalanya itu sama juga la ilaha illallah Nabi kata tuh ya orang yang baca la ilaha illallah tuh pikirannya kemana-mana itu masih dapat pahala nah kalau dia pikirannya tuh baca la ilaha illallah pikirannya ke akhirat itu 1 banding ya 1 juta gitu nilainya 1 huruf ya 1 juta gitu baca tuh kalau pikiran kita baca la ilaha illallah la ilaha illallah pikiran kita ingat kita tak gua kalau di kuburan ngapain di sono ya gitu kita pikir tuh kita gua kalau di kuburan ngapain itu tuh ya nah itu kata Nabi tuh Allah kasih tuh 1 huruf 1 juta itu nah kalau kita bari la ilaha illallah pikiran kita kemana aja gitu ngingetin apa ya ngingetin lagi susah ngingetin apa gitu ya udah itu Allah kasih deh ya ada 10 gitu ya. Nah kalau ingatnya kepada Allah nah itu Nabi kata susah ngitungnya dah ya kalau kita la ilaha illallah ya yang kita apa tuh ya di hati kita tuh nggak ada yang diingat yang lain tuh hanya Allah nah itu kata Nabi susah ngitungnya dah gitu tuh kan ada nilainya tuh kalau yang begitu kalau yang lain ya, tuh ya tuh buat kita yang tua-tua yang nggak apa gitu hanya di tengah malam ya suluh-suluh akhir tuh nah itulah kita banyakin istighfar ya selawat la ilaha illallah ya buat kita yang tua-tua gitu yang muda jangan gitu jangan main yang muda tuh zikirnya wiridannya ilmu gitu kalau yang muda
Gitu ya, ilmu pikirin, jangan mikirin itu. Ntar kalau dia pinter baru lari ke situ. Bisa-bisa dia lebih dari itu kan. Kalau sampai nanti ke makrifat, ya nggak perlu yang begitu-begitu, gitu ya. Nah gitu. Ini kan buat kita-kita nih, yang awam, yang umum, gitu. Kita udah tua, mau ngapain? Kan gitu. Mau pikir ngapalin ilmu ya udah enggak aja dah ya yang Nabi suruh siapa orang yang hafal hadis 40 hadis itu dia itu bakal mendapatkan syafaat dariku ya tak usah sih 40 dua aja juga ya. Iya dua aja kita ya bolak balik ya. Kan gitu ya buat kita yang udah tua nah begitu juga baca Quran ya kalau udah tua kan mau bisa ya otak kita juga udah lemah ya baru baca baru ya taruh dah kita baca selembar lah gitu ya udah ini udah puyeng ya udah segitu puyeng udah ya udah puyeng gitu kalau waktu Quran kita gitu ya baru baca nih kebet selembar gitu ya gitu baca alif lam mim zalikal kitabu sono baru sampai masaluhum kama masalil lazis tau qadana ara nah dah ya dah dah ya agak nggak kuat itu ya apalagi mau habisin gitu ya nggak kuat gitu ya itu orang-orang yang udah tua gitu ya nya Rasulullah tuh bilang kalau orang-orang yang udah tua tuh ya untuk baca Qurannya itu cari ayat-ayat fadail itu yang dibanyakin ayat-ayat yang mempunyai nilai tinggi ya seperti kul huwallah gitu kan kul huwallah gitu baca 3 kali sama dapat pahala hatam Quran kan gitu nah yang begitu banyakin ayat kursi ya kita baca sama juga baca ayat Quran seperempat ya al-hakumut takasur kita baca sekali sama juga kita baca 1000 ayat kan gitu nah itu yang begitu-begitu tuh kalau kita nyadar tua itu kan ya gampang dah kita sambil ya gitu sambil kita tiduran sambil ini ya kita ya tuh ya tuh buat yang itu teh yang udah tua nih gitu ya nah kalau yang muda-muda ilmu lah ya gali cari ya biar banyak ilmu ya karena paling gampang untuk pendekatan diri kepada Allah itulah dengan ilmu ya yang Imam Nawawi bilang Abdulul Qurbat al ilmu itu ya talabul ilmi itu afdolul qurbat nyari ilmu itu termasuk ya paling mulia paling utama untuk pendekatan diri pada Allah gitu ya hanya buat yang muda-muda gitu ya biar tuh ilmu Allah itu enggak hilang nggak pudar gitu ya. Nah ya nah kalau kita ya cukuplah apa yang kita bisa gitu ya tuh ya jadi di sini ya masalah sholat tuh ya sholat witir ya jangan ditinggal gitu ya kita kerjain dah ya sul akhir mau di awal di mana berapa yang kita sanggup 11 ya kerjain 11 nggak sanggup 11 berapa yang kita sanggup asal jangan satu itu omongan nggak kuat satu ya kebangetan ya omongan nggak kuat 3 dah ya paling itu 3 tuh gitu ya nah, ntar tinggal tambahannya kuat gak gitu ya kan bayang sunat kan boleh duduk kalau nggak kuat deh kan gitu ya boleh duduk ya mau duduk di bangku boleh begini mau duduk di bawah gitu ya nah itu kalau sembahyang sunat oh duduk itu kalau nggak sanggup diri itu ya ini jangan ditinggal ya namanya sholat witir nih karena Rasulullah tuh ya sangat tekankan tuh gitu ya nah gitu ya nah lanjutin nih ya nah di sana tuh ya Sayyidina Ali kan udah ya gitu Sayyidina Ali bilang tuh yusolli rokaatain hatta yusbiha semua yutiru wa ala wa insa rokaatain hatta yusbiha min khairin tihaihi ya ala witrihi itu ya kemudian Sayyidina Ali kata kalau dia inginkan sholat 2 rakaat sampai subuh tuh dia sembahyang ya 2 rakaat tuh hatta yusbiha tuh ya sampai subuh tuh gitu ya amin khairin tihaihi tanpa batasnya tuh ya karena sholat malam itu nggak ada batas waktunya abang nggak batas bilangan rakaatnya berapa aja ya yang namanya qiyamul lail tuh
ini terserah ya mau berapa aja, mau 100 itu yang ada yang 1000 kan gitu ya. Nah, ya Imam Zainul Abidin tuh ya cucunya Sayyidina Ali ya Siti Fatimah, nah itu dia 1000 ya. Rabiatul Adawiyah ya di tahun 200-an, nah itu 500 perempuan ya. Nah Imam Abu Hanifah, nah dia nggak pernah sholat apa tuh tidur malam 40 tahun ya di ibadat, ntar bayangnya berapa nggak dikasih tahu tuh berangnya dia gitu ya. Nah kalau Robiatul Adiyah tuh dia bilang itu 500 ya rakaat. Habib Abdullah Alawi Al Haddad tuh ya, nah Sohibul Ratib ya Wion Al Haddad itu dalam riwayatnya waktu dia masih masih muda gitu masih kuat, nah itu dia sembahyang nggak kurang dari 100 rakaat itu ya. Oh, Habib Abdullah Alawi Al Haddad tuh gitu ya 100 rakaat ya itu ya di luar daripada sholat-sholat yang lain dah gitu tuh tambahannya ya. Oh kita hitung yang semua gitu ya. Itu kalau dihitung semua kan banyak juga sih ya itu ya sholat fardunya aja sehari semalam udah 17 ditambah dah ya qobliyah ba'diyah ya 22 berapa dah tuh ya 22 sama 17 sudah 39 ya. Oh, ditambah wabin 20. Wah, ada 59. Ya, ditambah witir ya 11 ya 59 ya 60 ya nah 70. Wah, itu tambah lagi duha 8 ya. Banyak hampir 100 sih. Ya, cuman semua. Iya, itu ya. Nah, itu ya. Oh, gitu ya yang wajibnya dihitung. Nah kalau dia kagak ya cuman tambahan aja ya yang nggak ada witirnya apanya tuh nggak masuk itu jadi di sembahyang 500 rakaat nggak witir nggak masuk itu ya witir ya qobliyah ba'diyah rawatib nggak masuk gitu ya, yang kerjaan malam. Nah umpama dia awabin tuh nah itu lain, nah itu ya 500 ya habis bayang isya aja dah tuh sholat mutlak ya usolli lillahi ta'ala Allahu Akbar 2 rakaat salam Allahu Akbar 2 rakaat salam naik lagi terus itu. Nah itu yang itu 500 ya 1000 ya itu yang 100 kan gitu tuh ya. Nah gitu ya. Nah kita nggak bisa ngejar yang ke sono yang ya yang kita bisa dah berapa ya. Hanya witir malam ya jangan sampai kita nggak kerjain bisa lebih dari 3 tambahin gitu sampai lagi bisa 11 tuh ya gitu dan dapat nilai tahajud juga kalau kita udah habis tidur kan kita habis tidur. Nah sekarang kita kerjain dah tuh ya witir tuh kita habis tidur habis bangun tidur nah kita kerjain berapa tuh yang kita mau kerjain itu dapat tahajud nilainya gitu. Nah tahajud ya apa tuh hajat kalau kita punya hajat di situ tinggal baca doa hajat aja ya nggak kayak niat soli sunatal hajat nggak digabung-gabung niat aja hajat ya apalagi istikharah ada gitu tinggal baca aja doanya gitu doa istikharah kita minta oh Allah ya punya pilihan itu doa apa tuh hajat apa yang kita pengenin udah sembayang witir aja gitu ya karena udah masuk dalam bilangan tahajud gitu ya. Nah itu ya nah gitu ya jadi Sayyidina Ali kata tuh ya man ghairi tihaihi ala witrihi yaitu apa ala witrin ya yaitu enggak ada batas daripada salatnya itu atas witirnya. Wa insa akhirul laili kalau dia mau tuh salat di akhir malam ya au tara hendaklah dia witir min ghairi ayyakuna ya tanpa dia itu ya au tara qabla ayyanam tanpa dia itu witir sebelum tidur. Jadi kalau dia mau witirnya tuh di akhir malam ya maka dikerjakan tuh ya di akhir malam tanpa witir di sebelum tidur. Jadi sebelum tidur jangan witir ntar aja kalau mau witirnya habis tidur di akhir malam gitu ya. Nah gitu tuh kata Sayyidina Ali wa taqaddama anifan qaula Aisyah radhiyallahu an taqaddama anifan qaulu Aisyah radhiyallahu anha ya telah terdahulu tuh ya barusan
Berkataan Siti Aisyah radhiyallahu anha, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yarka'u rakaataini ba'dal witri. Nabi rukuk tuh, artinya Nabi sholat 2 rakaat sesudah witir gitu ya. Nah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza sallama minal witri, apabila Nabi salam daripada witir, salat witirnya ya, yusallimu taslimatan wahidatan. Nabi salamnya tuh sekali gitu, wahidatan sadidatan ya, yang kenceng gitu. Jadi Nabi tuh kalau habis mau witirnya habis nih, nah itu Nabi salam witirnya dengan salam yang keras tuh ya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullah ya, biar bininya pada bangun gitu kan. Nabi kan kalau di sembahyang malam kan bininya nggak dibangunin, ntar bangunnya deket subuh gitu ya. Ya sembahyang gitu, nggak dibangunin, dia bangun bareng bini suruh bangun, kagak biarin gitu di belakangan gitu ya gitu. Kok kita kan mau suruh bareng-bareng gitu, kita bangun dibangun gitu, jangan, biarin di belakangan. Ntar dia bangun, nah kita kan bisa tiduran. Nih, kita capek bangun duluan kan, lalu gandang, nah itu kan cakep itu ya, itu kan cakep itu. Kita umpama bangun dah ya jam 3 gitu ya, kayak sekarang kan subuh kan jam 5 kurang seperempat tuh ya, 5.40. Nah ya, nah gitu jam 4.40 tuh subuh. Nah kita bangunin, nah kita jam 4 kan udah selesai tuh ya, bangunin dia pada bangun di sembahyang gitu. Nah kita kan bisa tiduran situ ya, kita pulas bagus ya gitu ya. Karena waktu-waktu menjelang begitu tuh buat orang-orang kita yang udah bangun, kecuali kan yang belum bangun. Kalau yang belum yang udah bangun sih nggak apa-apa, ditiduran bagus manaan ya, buat apa tuh, nguatin dia tuh nanti di siang harinya ya, jadi nggak lemes itu ya. Kalau tidur tuh ya ngelejep aja, ngelayap gitu. Nah kalau dia tuh pertanyaan, kalau dia tuh bisa ngimpi gitu di situ, itu ngimpi yang benar tuh di situ ya, di saat itu, karena tuh menjelang ya, akhir daripada malam tuh gitu. Tuh kalau ngimpi tuh tidur ya, habis sembahyang itu udah bisa capek dan nih tidur tuh biasanya ya, ngimpinya ngimpi yang benar ya, yang nggak bukannya daripada gaduhan setan tuh gitu ya. Nah gitu tuh di situ tuh bisa tuh, kalau orang-orangnya ini tuh bisa di habis itu di ngimpi ketemu para aulia, para ulama ya, orang tua gitu ngimpi ngapa gitu tuh ya. Di situ tuh ngimpi yang ya nggak bohong gitu. Kalau di awal-awal malam tuh biasanya ngimpi yang bohong gitu ya, yang ada su ahlam itu kembang tidur ya, yang ngimpi yang enggak yang kan gitu. Tapi kalau udah menjelang subuh itu yang paling bagus gitu gitu ya. Orang-orang yang ini tuh biasanya digunakan buat ya istirahat dari situ tuh, karena digelejep dah ya gitu ya. Nah ya tuh buat jadi apa tuh, kuat badan kita tuh nanti di siang harinya nggak loyok gitu. Kalau kita kan kalau begadang aja kurang tidur kan dia loyok kan, lemes gitu ya. Lagi dokter domelin kalau kurang tidur ya. Dokter kan diomelin kurang tidur ya, kita disuruh tidur dong, udah tua gitu, tidur dah 8 jam ya, paling dikit 6 jam gitu. Nah kok kita tidur 8 jam, jam berapa Haji Rahmat? Tidur jam 10, 8 jam bangun jam berapa? Hah? Liwat subuh. Hah? Nah iya, anak orang semua. Kita udah 50, 60 ya, tidur 60 tahun, 60 jam itu tidur jadi 10, 11, 12, 1, 2, 3 ya, jam 4 tuh masih mendingan. Iya, nah bisa-bisa kalau gitu kan ke apa, rancokan. Iya, bisa-bisa udah subuh baru bangun, rugi. Iya, itu apalagi 8 jam ya. Iya, jam 5 baru bangun. Itu jam 4 tuh ya, tambahin lagi 2 lagi. Itu kalau 6 jam ya, 2 lagi jam 4, jam 5, jam 6. Wah, orang udah jalan sekolah baru bangun. Ya, jangan gitu, jangan ikutin dokter gitu ya. Cari kesehatan ya, cara apa tuh ya, cara Allah, cara Nabi gitu ya. Itu kalau dokter kan gitu, kurang tidur jadi loyok, jadi ngapur. Cari caranya gitu, Nabi bikinin. Nah Nabi nggak tidur kuat ya, para aulia tuh nggak tidur kuat. Nanya gitu ya,
Hanya kita tuh begitulah ya, menjelang tuh dari subuh, nah itu buat kita gunain ya, buat ngelayap dikit, buat tidur supaya ngelejep gitu, itu buat kekuatan ya diri kita tuh itu ya buat kekuatan. Hanya kita atur gitu ya. Jadi kita bangun tuh, kita bangun sebelum masih jam 3 kita bangun, kita sholat apa semua istighfar. Nah, kira-kira jam 4 tuh kan masih ada waktu kan setengah jam ya lebih dikit. Nah kita kita bangunin istri biar dia sembahyang dengan apa, nah kita tiduran kan gitu. Ini kan jadi nggak kesiangan kan, ya jadi nggak ketinggalan subuh. Nah setengah 5, nah kita bangun kan gitu. Jadi nggak kesiangan gitu. Nah itu kan satu cara. Jadi buat kekuatan tuh ya diri kita buat kesehatan apa semua gitu ya. Nah itu kalau dokter ngomelin kurang tidur ya kan gitu ya ya nggak usah banyak tidur gitu. Kalau dokter kudu biar banyak tidur gitu. Nabi udah bilang ya la sihata ma'a kasratin naum. Nabi itu tuh nggak sehat orang kalau banyak tidur. Wala sehata likasratin to'am ya gitu. Nggak sehat orang banyak makan. Itu la sehata ma'a kasratin roha. Nggak sehat orang banyak santai. Ngapain ini nggak ngapa-ngapain mah sehat. Ya kagak kan gitu ya ada kegiatan sono. Nah itu ya jangan banyak-banyak apa tidur ya tidur ya kita aja dah tidur jangan banyak gitu enggak emang baru-baru sih pusing lah ngapa gitu kalau kurang kagak ya enggak bakal jangan diturutin gitu ya lawan gitu insya Allah tuh kuat gitu nanti badan kita jadi sehat kuat nyapa gitu gitu ya lawan gitu ya karena tuh di ya menjelang subuh itu ada nafahatul ilahiyah ya yang dikatakan tuh angin segar ya yang Allah masukin ke dalam hati seseorang yang udah melek gitu. Nah kalau kitanya udah bangunnya dari sebelum itu ya itu udah dapat gitu. Nah kecuali kalau yang belum ya mestinya jam 4 tuh harus sudah mesti bangun karena Allah tuh nggak bakal tuh masukin angin segar ke dalam hati orang itu ya kalau udah masuk waktu subuh gitu ya udah masuk subuh udah habis sudah gitu ya dan juga pintu rezeki juga udah ditutup ya kalau udah apa tuh udah subuh ya udah tutup udah habis udah tutup sebelumnya ya yang mau minta tuh pintu rezeki tuh kalau bukain di situ ya habis kita sembahyang dah tuh habis yang witir selesai dah itu istighfar apa semua ya Allah ya itu rezeki saya ya Allah gitu udah gitu aja doanya nggak pakai Allahumma gitu nggak kayak Allahumma dah bilang aja gitu kita bisa istighfar kita baca selawat pada Nabi yang itu nah, berapa kali istighfar lah bilang dah ya Allah rezeki saya ya Rob itu tuh Allah kata ngapain mah ya tahu dah ya Rob nggak kayak bisa bilangin gitu udah kita gini aja bilangin ya Rob rezeki saya ya Rob ya kurang banyak gitu ya atau kurang lancar gitu udah tuh gitu aja ya mau sampai banyak dah ya pakai Allahumma ya nggak keburu udah itu ya Rob ya udah tak tiduran dah kita ya nah istri kita udah pada bangun enak dah bangun tuh ya gitu Hah? Ya, minta nggak bisa cerita Allah tahu itu ilmu kalau apa ya yugnika anil ya anis soal engkau tahu ya Allah nggak perlu dikasih tahu yugnika anis soal nggak apa pakai dia minta Allah tuh ilmu Allah tuh yugni anisipa mau angin makal do ya nggak usah kayak dibilangin Allah tahunya kita bilangin gitu aja ya Rob rezeki saya ya gitu ya nah orang kaya aja kan orang kalau kita bilang gitu ya udah nggak punya duit nih gitu aja gitu ya kalau orang yang kaya yang murah nggak betul ngerti gak ya paham gitu kita paham nggak pakai bilangin kul nih buat ini gitu ya lu pakai gue itu gue puyeng dengerinnya gitu ya jangan aja kalau nggak punya duit nih kayak gitu aja udah yang gitu kan apa dipaham dah gitu ya tahu gitu ini kebanyakan rewel gitu yang gitu ya yang nggak perlu kita sebutin ya kita sebutin dibilangin gini kan jadinya kan apa ya ya gitu rewel jadinya gitu nah tuh ya gitu tuh ya minta lah ya gitu tuh ya
Nah, wakana ya yusalimu tasliman wahidatan tuh tasadidatan ya salamnya yang keras gitu ya sadidatan tuh yakadu yukizu biha ahlul bait tuh min siddati taslimihi hampir-hampir tuh pada bangun ya penghuni rumahnya artinya istri-istri Nabi itu begitu Nabi salam pada bangun karena dengar kencang. Nah, kita kan bini kita lagi tidur kan gitu nih. Kita sembahyang dah ya di ruangan kita taruh ketar sejadah gitu. Kan begitu-gitu salam, assalamualaikum gitu. Waduh bangun gitu. Ya, ada tamu ada lagi tidur gitu. Gitu. Nah, bangun dibangun gantian itu ya. Nah, ya. Tuh ya, yukizu min ahlil bait itu min siddati taslimihi dari sangat kerasnya tuh salamnya Nabi. Sumayakulu. Nah, kemudian Nabi baru baca ini doa witir ya. Ini doa witir nih gitu. Ya. Nah, Nabi baca doanya gini. Subhanal malikil kudus gitu ya. Ini doa witir nih. Subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus tuh ya berapa kali aja ya gitu bacanya banyak itu boleh ya gitu terserah kita ya karena orang yang melazimkan doa ini nanti Allah kasih di hatinya tuh ada punya apa tuh halawatul ibadah ya rasa lezat enak buat ibadat itu ya ini baca nih subhanal malikil kudus ya gitu ya baca tuh ya nah salah sama rotin Nabi baca 3 kali tuh gitu. Nah, wayar pa'u sautahu bil akhirati minha Nabi baca 3 kali, tapi yang terakhir Nabi bacanya kencang. Ya, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus. Nah, 3 kali subhanal malikil kudus gitu. Lagi terawih kan? Iya. Yang terakhir tuh gitu. Ya. Yang ketiga tuh biar keras hatinya. Ya, bil akhirat. Minha ya gitu. Summa yakulu. Kemudian Nabi baca doa nih. Allahumma inni a'udzubika biridaka min sukhtika wa a'udzu bi mu'afatika min uqubatika a'udzubika minka la uhsi sana'a alaika anta kama asnaita ala nafsika gitu ya. Tuh Nabi baca nih doa apa nih? Doa ya witir gitu. Ya, Nabi baca Allahumma ya Allah inni a'udzubika sungguhnya saya berlindung kepada Engkau ya Allah biridaka ya saya berlindung ya dengan keredoanmu min sukhtika dari kemurkaanmu artinya kita minta kepada Allah jangan sampai Allah tuh benci kepada kita gitu ya wa a'udzubika wa a'udzu bi mu'afatika min uqubatika aku berlindung ya dengan maafnya gitu kemudian maafmu an uqubatika dari siksaanmu gitu artinya jangan engkau seksa berikanlah saya maaf gitu A'udzubika minka. Aku berlindung ya dengan Engkau ya Allah minka ya dari perlindungan Engkau. La uhsi sana alaik. Saya enggak bisa hitung pujian-pujian kepada Engkau ya Allah. Saya enggak bisa tuh ya menghitung berapa banyak harus saya memuji Engkau ya Allah. Ya, anta kepada engkau kama asnaita ala nafsik sebagaimana engkau memuji ya kepada diri engkau ya Allah gitu. Buat saya nggak bisa beri berapa kali berapa banyaknya untuk kita ya memuji Allah gitu ya. Seperti Allah memuji pada dirinya. Allah ya banyak sekali tuh ya memuji dirinya gitu ya. Nah inilah doa ya. Jadi kita baca tuh habis bayang witir selesai Allahumma inni a'udzu biridhaka min sukhtika wa a'udzu bi mu'afatika min uqubatika a'udzu bika minka la uhsi sana'a alaika anta kama asnaita ala nafsik ya ada juga lagi ayat ya walakal hamdu hatta tarda walakal hamdu iza radita walakal hamdu ba'dar
ridho. Tuh ada riwayat lagi ya. Ini nyampe situ tuh gitu ya. Nah, tuh ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Rasulullah SAW bersabda, ya, "Man nama an wirtihi," siapa orang yang tidur ya dari sholat witirnya, artinya dia ketiduran ya, witirnya tuh belum dikerjain, keterusan tidurnya. Nah, au ya nasiyahu, atau dilupa ngerjain witir ya gitu ya, dibangun tuh ya, atau juga malam dilupa nggak kerjain witir. Nah gitu, fal yusallihi idza zakarahu, hendaklah dia sholat kapan dia ingatnya. Gitu ya. Nah, Nabi kata sholat lah ya, kapan diingatnya. Kita ingat apa nih? Waktu subuh ya, Nabi sembahyang subuh. Kalau ingat ya, aku nggak malam tadi nggak witir, bayang nggak apa-apa, boleh gitu, karena itu dan nilainya udah kodok gitu ya. Nah gitu, kalau masih bisa tuh sebelum sholat subuh lagi sholat sunat tuh, habis sembahyang sunat subuh, nah kita sembahyang dah witir gitu ya, gitu ya. Nah kalau nggak bisa habis sembahyang subuh ya kita kerjain gitu. Nah kalau nggak bisa juga karena kesiangan banget udah ya, antara ya sebelumnya duha gitu, atau waktu duha gitu, kerjain tuh bisa zakarahu tuh ya, kapan diingetnya. Wafi riwayatin, dalam riwayat tuh, mana ma'an hizbihi, siapa orang yang tidur ya gitu ya, ketiduran dari hizibnya. Hizib tuh wiridannya ya, dari wiridannya tuh minal laili, di malam hari, au ansai'in minhu, atau sebagian daripada wiridnya tuh ya, di belum baca, faqara'ahu ma baina sholatil fajri wa sholati zuhri, maka dibaca wiridannya, dikerjakan antara sholat fajar dan sholat zuhur ya, kutibalahu ya ka'an nama qara'ahu minal lail, maka ditulis sama Allah seakan-akan dia baca di malam hari. Sama ya, jadi kalau kita di malam nih kita lupa ya, kita punya wiridan nih, kelupaan atau tidur ya, kesiangan bangunnya, haruran baca nggak baca nih. Nah kita baca dah tuh antara subuh dengan zuhur gitu ya, artinya kita boleh habis sembahyang subuh kita baca. Kalau udah ada sembahyang subuh, ada punya wiridan, kerjain dulu wiridan yang subuh tuh. Nah ntar ya siang dah tuh menjelang duha, nah baru kita baca dah tuh, atau habis duha ya kita baca apa tuh wiridan yang kita belum baca semalam. Nah itu nilainya sama Allah sama seperti kita baca di malam hari gitu ya. Itu kan kita kalau lagi kesibukan ngapa itu kan kita kelupaan ya, bangun nih apalagi bangun kesiangan kan, udah kesiangan udah gerapak kerupuk gitu kan ya, kan gitu. Nah kita bangun, nah belum apa kelupaan tuh baca nih habis sembahyang subuh udah ada kerjaan lain lagi kan. Nah begitu siang, udah siang lah belum kerjain ini semalam, belum sembahyang, belum apa gitu. Nah sholat dah, kalau kita belum sembahyang witir itu ya, di waktu apa tuh, waktu duha ya, kita kerjain waktu duha. Nah gitu baca tuh wiridan kita baca, nah itu nilainya sama seperti ya kita baca malam gitu ya. Nah itu ya, itu utamaannya gitu ya. Jadi kita jangan tinggal gitu, nggak dikasih tinggal nih karena kelupaan, karena ketiduran. Udah dah, yang udah jangan baca kapan tuh gitu ya. Jadi jangan di apa, jangan nggak baca gitu ya. Nah tuh ya, biar apa wiridan itu biar tetap terus ada gitu ya, karena yang Allah ya bilang, Nabi bilang kan itu Abdulul Akmal Adwa Muha ya, yang paling bagus kerjaan kita tuh yang udah lama, yang terus menerus gitu ya, jadi nggak kayak putus gitu ya. Dua muha wain kola, sekalipun sedikit gitu, udah lama tuh, jadi kita nggak ketinggal. Jangan kita tuh wah udah tinggalan udah gitu. Nah karena kalau kita tinggalan tuh yang begitu, nah besok ketinggalan lagi, siangan lagi, nah kan numpuk. Nah makin banyak, kalau udah makin banyak begitu udah males kan. Nah ini jangan sampai kita males tuh. Nah itulah Nabi ajurin gitu ya. Jadi ntar kita lupa nih malam, nah kita baca siang tuh. Nah besok itu lagi coba baca gitu ya. Nah nanti kan keseringan jadi kan nggak lupa gitu. Kalau kita tinggal apa nggak baca tuh jadi ada sekali, dua kali, ketiga kalinya ya udah akhirnya kita tinggal ya. Hanya kita disuruh di apa tuh dianjurin untuk mengkodok
ya sholat sunat tuh supaya jangan kita tinggal sholat sunat. Jadi bukan wajib aja. Sholat wajib kan kita wajib tuh kodok gitu. Nah sholat sunat disunatin kita kodok gitu. Umpama kita sholat ituan tuh apa awabin ya atau sholat duha ya kita kelupaan. Nah kita ingatnya tuh ya. Nah habis sembahyang asar tuh ya kita ingat kerjain. Habis sembahyang asar kan nggak boleh kodok boleh kan waktu apa ya waktu duha kan udah habis tuh ya waktu duha nyampe lohor. Nah ya mestinya sebelumnya asar. Nah kita lupa juga ingatnya habis sembahyang asar lah. Tadi belum bayang duha. Nah kerjain. Nah kalau kita mau tunda nanti boleh ya habis maghrib. Nah, nanti kalau udah maghrib kan ada kerjaan lagi lain lagi. Nah jadi akhirnya nggak keburu lagi kan. Tuh ya gitu ya duha ya apaan tuh yang kita biasa baca gitu. Nah itu kalau ketinggalan tuh ya sholat sunat kita ketinggalan kerjain jangan sampai itu sholat qobliyah ba'diyah tuh ya kadang biasa kerjain. Nah kadang kita ketinggalan sampai orang udah komat ya udah ntar habis apa ya habis orang apa selesai sholat fardu nah kerjain tuh ya qobliyahnya atau ba'diyahnya kalian kan gitu ya tuh ya jadi supaya jangan sampai ya timbul rasa malas gitu dan masuk bilangan nanti orang yang mudawamah ya dalam ya ibadatnya nih gitu ya. Nah bisa tuh ya sholat witir maslun fit tarawih ya nanti masalah tarawih dan nih wallahu alam.